Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji teriring syukur yang telah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan tawasul, tahlil, tahmid, yang mudah-mudahan ini menjadikan wasilah atau jembatan untuk kita mendapatkan anugerah, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salawat ma'asalam yang mudah-mudahan Allah selalu senantiasa melimpah curahkan kepada paduka alam Nabi yana habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya dan juga sekalian para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, ini bil barakah. Kita seperti biasa setiap malam Jumat kita mengkaji daripada sabda-sabda ulama, penyampaian-penyampaian dari hadis-hadis, dalil-dalil yang insya Allah ini menjadikan satu motivasi agar supaya kita semua ini terkontrol dalam terutama kerohanian kita. Kenapa kita sampai hari ini banyaknya ngontrolnya jasmani terus? Perut lapar dikit, jasmani. Mari jamaah sekalian sedikit kita membaca daripada pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibrahim an-Nakhai. Ini ada sebuah qaul yang disabdakan oleh sahabat Ibrahim. Ini bukan nabi tapi sahabat Rasul. An Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu itu artinya mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada Ibrahim an-Nakhai. Sahabat Ibrahim ini ia berkata yang berbunyi innama halaka man halaka qablakum bisalasihi salin fudulil kalam wa fudulit ta'am wa fudulil manam. Di dalam sabda Ibrahim, sahabat Syekh Ibrahim an-Nakhai, inna mahalaka, tolong diperhatikan, inna mahalaka, pastinya akan rusak, pastinya akan hancur, man seseorang, halaka yang sudah rusak orang-orang tersebut, qablakum sebelum kalian-kalian semua. Sudah banyak kejadian, banyaknya rusaknya para manusia, bejatnya manusia. Man halaka qablakum, bahkan menjadikan pengalaman sebelum kalian-kalian semua ini, kerusakan-kerusakan yang terjadi pada manusia, minal umam, daripada umumnya, ternyata bisalasihi solin, ternyata rusaknya, bejatnya manusia itu dengan sebab 3 perkara. Ini 3 perkara jadi pengacau, jadi bejatnya manusia. Kata Ibrahim an-Nakhai, ini kerusakan ini kejadian bukan hanya sekarang, bahkan man halaka qablakum, banyak yang rusak sebelum umat-umat sebelum kalian juga, sebelum kita, banyaknya umat rusak, bejat otaknya manusia itu dengan sebab bisalasi solin, dengan sebab 3 perkara. Ini hati-hati.
Yang 3 perkara ini ternyata akan menghancurkan dan akan merusak moral manusia. Yang pertama dari yang 3 ini, bifudulil kalam, orang yang terlalu berlebihan di dalam berbicara, banyak gede omong. Bifudulil kalam, orang yang selalu berlebihan di dalam berbicara ini, wa huwa ma la khairu fi din wa dunya, bahwasanya orang yang terlalu banyak bicara, berlebihan omong ini, la khairu, tidak bagus, fidin, menurut agama juga enggak bagus, wa dunya, dan menurut aliyah dunya juga enggak bagus. Sedangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man kasuro kalamuhu kasuro khotiuhu, siapa orang yang banyak omongnya maka banyak salahnya. Ya, nah makanya ini hati-hati. Sehingga Rasul pun bersabda lagi, man somata naja, siapa orang yang banyak diam insya Allah akan selamat. Ini yang pertama, celakanya manusia, rusaknya manusia, bejatnya moral manusia dengan sebab bifudulil kalam, terlalu berlebihan di dalam berbicara, dan terlalu mengumbar, banyak omong, banyak ucap yang tidak bermanfaat. Pudul namanya, pudulil kalam, berlebihan di dalam ucapan. Ini satu. Kejadian ini bukan hanya pada zaman sekarang, bahkan dikatakan innama halaka man halaka qablakum. Kerusakan ini terjadi bukan hanya di sekarang, terjadinya itu bahkan sebelum kalian semua sudah terjadi. Dulu zaman jahiliyah, zaman Abu Jahal, zaman Abu Lahab, sama. Ini rusaknya itu karena banyaknya omong, banyaknya berlebihan di dalam ucapan. Satu tuh. Bisalah sisolin, yang pertama itu pudulil kalam. Dan yang kedua yang akan merusak manusia, merusak akhlaknya, merusak moralnya, merusak pola pikirnya, pudulit to'am. Yang nomor kedua, terlalu berlebihan di dalam makanan. Ini hati-hati nih. Banyak makan yang halal aja itu di dalam agama udah nggak bagus, apalagi yang haram. Terlalu berlebihan banyak makan yang halal, ini udah dibilang dalam hukum agama ini tergolongkan orang yang pudulit to'am, berlebihan di dalam makan. Sedangkan pudulit to'am itu wa huwa ma la yu'inuhu 'ala din. Orang yang terlalu berlebihan makanan itu tidak akan bisa menolong dirinya dan tidak akan bisa menolong dalam segi agamanya. Jadi orang yang berlebihan makan ini nggak bakalan bisa menolong agama dan tidak akan bisa menolong dirinya. Jadi ini jangan terlalu berlebihan di dalam makanan. Sebab orang yang berlebihan makanan itu bukan hanya rusak pola pikirnya. Coba aja kalau kekenyangan makan, butak pikiran. Berlebihan dalam makanan ini tidak akan bisa menolong kepada agama, bahkan menjadikan kehancuran dan kerusakan pola pikir kita dengan sebab terlalu banyak makan makanan. Ini makanan yang halal, cerita makanan yang halal, bukan yang haram. Apalagi yang haram, Masya Allah jamaah sekalian. Ini kita harus menghindari daripada makanan yang halal berlebihan. Apalagi yang haram udah jelas-jelas haram. Takut, ngeri jamaah sekalian. Apabila kita mencari nafkah dengan barang yang haram, terus duit boleh haram tersebut kita gunakan untuk makan anak istri kita, anak kita makan daripada hasil haram kita, yang kita khawatirkan kelak di kemudian hari anak kita akan bejat moral, pola pikirnya jauh daripada keimanan. Kedua, dan yang terakhir, dan yang ketiga, bahwasanya innama halaka man halaka qablakum, yang akan menghancurkan pola pikir, yang akan merusak kepada manusia di zaman sekarang, bahkan sebelum kita pun, yang ketiga adalah fudulul manam wa fudulil manam, terlalu banyak tidur.
Terlalu banyak apa sebabnya? Wa huwa ma la yanfa'uhu fiddin, dan tidur itu juga tidak akan menjadikan pertolongan buat agama. Terutama nih jamaah sekalian, ini sekedar info. Yang paling jangan, bukan kata buhun, bukan. Menurut hukum dilarang tidur kita setelah asar sebelum maghrib. Enak banget kalau sebelum maghrib ngantuk. Mudah-mudahan jamaah sekalian, apa yang dilarang dalam agama itu pasti mengandung akibat. Setiap yang diperintahkan oleh agama pasti akan mengandung manfaat. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Insya Allah kita akan selalu dapat manfaat, dan insya Allah akan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, itu akan mengandung akibat. Mudah-mudahan jamaah sekalian, sedikit yang kita bahas pada malam ini, semoga ini menjadikan motivasi buat kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Biasa giat meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil barakah kita membaca Yasin, bil barakah kita membaca Ratib. Alhamdulillah disertai dengan malam Jumat ini, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wal hidayah. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafina wa yakafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana ma jahadna wa ma asrarna wa ma afaina wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bis sa'adah. Allahumma indah wala fi mujizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatan wa hikmatan wa salamatan fid din wa dunya wal akhirah. Da'wahum biha wa tahiyyatuhum biha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.